Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat datang di Gereja Santo Yakobus. Merupakan suatu anugerah yang indah pada saat ini, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan perkawinan gereja yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesaat lagi upacara perkawinan Andreas Hartoyo Yaputra dan Regina Florencia akan dimulai. Maka marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran imam dan kedua calon mempelai. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudari-saudara menghadap kepadanya dengan hati suci, dan saya memberkati kalian dalam percikan air suci ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Andreas Hartoyo Yaputra dan Regina Florencia. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Mari sekarang kita awali perayaan Ekaristik kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus untuk keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara sekalian, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudari-saudara. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka sepanjang hidup. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka mari kita persiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Kita hening sejenak memeriksa diri di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan akan segala dosa, pelanggaran dan kelalaian kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita,
mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Namun
bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus. Untuk mencobai dia, mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Para ibu, bapak, keluarga bahagia, mempelai berdua. Saya masih ingat salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada calon-calon mempelai, mungkin juga termasuk calon mempelai berdua ini, ketika saya melakukan persiapan dengan penyelidikan kanonik. Saya bertanya, salah satu pertanyaannya demikian. Mohon maaf kalau istilah saya agak kadang kurang tepat. Saya bertanya kepada calon mempelai, sudah berapa lama pacaran? Ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bervariasi. Tapi sesudah itu saya tanya, sesudah pacaran sekian lama, kamu sudah tahu apa istilah saya itu memakai istilah yang mohon maaf agak kurang tepat. Kamu sudah tahu jeleknya calonmu apa belum? Jawabnya biasanya sudah. Terus saya tanya, jeleknya di mana? Nah, mereka mulai biasanya senyum-senyum sedikit sambil noleh ke pasangannya itu. Lalu kelanjutannya apa? Saya bertanya, apakah sesudah menikah kamu mengharap kalau kejelekannya itu bisa kamu ubah? Kalau jawabannya, ya saya ingin mengubah dia, mohon maaf biasanya mempelainya saya suruh pulang dulu. Udah, kamu kalau gitu bertengkar saja dulu, bertengkar apakah kamu bisa mengubah dia apa tidak. Karena apa Ibu Bapak, kalau menikah kemudian ingin mengubah pasangan, itu berarti orang itu ingin menikahi seseorang yang ada di otaknya, bukan seseorang yang konkret yang ada di sampingnya. Padahal menikah itu jangan mengharapkan suatu perubahan yang drastis terjadi, enggak. Ada olok-olok di grup yang kemarin saya terima. Kenapa wanita itu kalau sudah menikah di depan namanya diberi nama NY, singkatan dari nyonya. Karena apa? Karena pekerjaan wanita itu sesudah menikah kebanyakan pekerjaannya itu pakai NY di depannya. Misalnya nyuci, nyetrika dan segala macam gitu-gitu. Tetapi itu sebetulnya bukan perubahan. Itu adalah suatu konsekuensi. Lah, mempelai berdua yang bahagia, saya ingin menunjukkan sesuatu perubahan yang sebetulnya, mohon maaf mungkin kalian sendiri tidak sadari yang ada di dalam bacaan yang kalian pilih. Bacaan pertama, silahkan diperhatikan. Kalimatnya itu agar enak saya baca begini. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada kata kenakanlah. Jadi justru begini, sebagai orang yang dikasihi Allah, kenakanlah kesabaran. Kesabaran itu bukan merupakan syarat, tidak. Tetapi kesabaran ini justru merupakan buah dari kasih. Sebagai orang yang dikasihi, sudah sepatutnya kalau kalian begini, begitu, begini, begitu. Lah, kalian berdua itu akan saling menerima. Maka jangan berpikir saya akan mengubah dia, jangan. Ubahlah pikirnya seturut logika cara berpikir bacaan yang pertama. Sebagai orang yang dikasihi oleh istri, ya, kenakanlah ini. Bukan karena saya sabar lalu dicintai istri, tidak. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah karena saya dikasihi istri, sudah selayaknya kalau saya mengenakan kesabaran. Sebagai suami atau sebagai istri, sudah selayaknya kalau saya mengenakan ini, itu. Itu adalah buah kasih. Ini cara berpikir yang harus betul-betul kalian sadari. Jadi sabar, murah hati, kerendahan hati bukan syarat agar dicintai, tidak. Tetapi itu semua adalah buah dari cinta. Dan mengalir dari cinta Allah itu juga perkawinan manusiawi kalian itu diangkat, disempurnakan oleh Allah. Masih ingat pasti ketika saya menanyakan begini, apakah sudah tahu ciri khas perkawinan Katolik? Masih ingat ya? Itu saya tanyakan begitu Ibu Bapak. Karena apa? Banyak orang melihat bahwa ciri khas perkawinan Katolik itu adalah satu dengan satu tak terceraikan. Mohon maaf Ibu Bapak, saya mengatakan ini tidak tepat. Kalau ini sasaran panahan begitu, jawaban itu poinnya hanya 8, tidak 10, persis di tengah. Ya. Kenapa? Karena satu dengan satu tak terceraikan itu sebetulnya adalah ungkapan hakikat cinta yang tulus. Jadi cara berpikirnya begini, agamanya apa saja, kalau cintanya tulus, cintanya ikhlas, menikah itu ya satu dengan satu. Ibu Bapak boleh bertanya pada diri sendiri, benar apa tidak kata-kata saya. Kalau cintanya tulus, agamanya apa saja, menikah itu ya satu dengan satu. Dan yang kedua, kalau cintanya itu tulus, nggak ada ke orang merencanakan perkawinan sekaligus merencanakan perceraian. Nggak ada. Kayaknya itu orang yang nggak beres saja, orang yang nggak waras bahkan. Sudah merencanakan perkawinan kok sekaligus merencanakan perceraian. Mohon maaf, kalau ada orang begitu, orang ini sebaiknya tidak dinikahkan. Karena apa? Karena dia orang yang tidak waras. Lah, kemudian pengantinnya juga saya tanya, kalau begitu kalian sudah membuat akte pisah harta belum? Kalau ada yang menjawab sudah, saya tanya, alasannya membuat akte pisah harta apa? Untungnya Ibu Bapak, untungnya banyak pengantin itu menjawab, iya, kami membuat akte pisah harta agar kalau nanti bisnisnya keluarga sana tidak merembet ke keluarga kami, maka betul-betul pisah harta. Tetapi kalau jawabnya itu begini, ya, kami membuat akte pisah harta agar nanti kalau bercerai gampang membagi harta gono gininya. Penyelidikan kanoniknya berhenti di situ. Udah, kalian nggak jadi nikah saja. Hanya orang yang nggak beres yang memikirkan
merencanakan pernikahan sekaligus merencanakan perceraian. Dan kalau itu cinta yang murni, cinta yang ikhlas, cinta yang tulus satu dengan satu tak terceraikan, ini cinta yang manusiawi, agamanya apapun. Dalam gereja Katolik kemudian pernikahan kodrati manusiawi ini yang disempurnakan, diangkat oleh Tuhan menjadi sakramen. Maka karena sudah diangkat menjadi sakramen, kenakanlah ini, itu dalam bacaan pertama tadi. Oleh karena itu, pertanyaan orang Farisi dalam bacaan yang kedua, dalam bacaan Injil, itu langsung menyentuh segi hakiki perkawinan ini. Saya tidak mau memperpanjang ini karena mempelai waktu itu sudah makan waktu lebih dari 1,5 jam untuk membahas ini. Kalau saya membahas lagi nanti dia pikir kapan selesainya ini gitu. Kita nanti tidak selesai-selesai karena nanti jam 2 ada pengantin lagi. Maka saya akan menegaskan pengantin, buku MRT boleh tetap kalian surat-surat dilengkapi, dan ingat pesan saya yang sudah kita bahas bersama. Kita lanjutkan upacara kudus ini, kita buka hati kita untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda itu di dalam hidup keluarga. Sekarang saya harap Bapak Ibu saksi berdiri untuk mendampingi mempelai berdua. Silahkan mempelai berdiri. Mempelai yang berbahagia, Anda berdua datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena Anda berdua berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudari-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta Anda berdua sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat Anda berdua dengan sakramen perkawinan. Semoga Anda berdua saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta Anda berdua menyatakan niat itu di hadapan gereja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Andreas Hartoyo Yaputra dan Regina Florencia, sungguhkah Anda berdua dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah Anda untuk saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah Anda dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada Anda dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan Anda berdua berjabatan tangan kanan, boleh saling berhadapan, dan nyatakanlah kesepakatan Anda berdua di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Andreas Hartoyo Putra, memilih engkau, Regina Florencia, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Regina Florencia, memilih engkau, Andreas Hartoyo Yaputra, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan yang dimeteraikan di hadapan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga bagi Anda berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak saksi diperkenankan kembali ke tempat duduk. Mempelai silahkan berlutut, marilah bersama
Semua hadirin kita mohon berkat secara khusus bagi mempelai berdua. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen, hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Regina Florencia, mempelai perempuan ini dengan rahmat dan cinta damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hatinya tertambat kepadanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, pandanglah dan berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Regina Florencia, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hartoyo Yaputra, terimalah cincin ini sebagai
Saudari-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Andreas Hartoyo Yaputra dan Regina Florencia. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita ini. Semoga Andreas Hartoyo Yaputra dan Regina Florencia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniakan kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapatkan kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa kita, saudara, agar persembahanmu dan persembahanku serta doa-doa kita semua berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur keberlangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Umat dipersilakan berlutut. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan anak-anak-Mu Andreas Hartoyo Yaputra dan Regina Florencia yang Engkau tuntun sampai hari ini untuk menyatukan cinta dan niat mereka berkeluarga di depan altar-Mu yang kudus. Engkau telah memulai karya baik dalam diri mereka. Kiranya Engkau selalu membimbing agar karya-Mu itu sampai kepada kesempurnaan penebusan-Mu. Kami mohon ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Saudara, mari kita meneguhkan pujian syukur kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Umat dipersilakan berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan sang anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita semua sampai hidup yang kekal. Amin. Yang diperkenankan untuk menerima komuni hanya bagi mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Karena ku merasa menginginkan semua
Marilah bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dalam segala suka duka hidupnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup damai sehati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia, berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi dan pemberkatan perkawinan Andreas Hartoyo Yaputra dan Regina Florencia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mempelai berdua didukung oleh sekalian yang hadir akan berdoa kepada Bunda Maria. Kepada Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami kepada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Santa Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Selanjutnya kami persilakan untuk keluarga besar dari Andreas untuk berfoto. Sebelumnya saya mempersilahkan untuk Andreas memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat yang berlimpah. Pada hari ini saya dan Floren dapat menjalani pemberkatan pernikahan dengan lancar. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir di sini. Saya doakan semoga semua hadirin di sini sehat selalu dan juga mendapatkan rezeki yang berlimpah. Saya berharap semua doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya dan Floren dapat dibalas oleh Tuhan kepada hadirin sekalian berkali-kali lipat. Dan juga yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menonton lewat live streaming. Saya berharap berkat yang ada di sini dapat tersampaikan kepada hadirin dimanapun hadirin berada. Akhir kata sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami persilakan untuk orang tua dari Floren untuk berfoto.